Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya horor psikologi yang menceritakan tentang seorang gadis yang sedang berlibur di rumah neneknya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Halo teman-teman semua, sebut saja namaku Anita. Aku seorang mahasiswi semester 4 di sebuah perguruan tinggi swasta di kota X, jurusan kedokteran gigi. Aku mau berbagi cerita horor yang pernah aku alami sekitar 6 bulanan yang lalu, saat aku berlibur di rumah nenek di kampung. Peristiwa paling menakutkan seumur hidup aku. Jadi begini ceritanya. Waktu itu liburan akhir semesteran. Aku memutuskan untuk berlibur sejenak di rumah nenek aku yang ada di kampung. Saat itu aku baru saja putus dengan pacarku. Sebut saja namanya Andre. Jadi, aku pengen sedikit menenangkan diri. Dan pikiranku langsung tertuju ke rumah nenekku di kampung, di mana bukit hijau dan hawa perbukitannya masih menyegarkan penglihatan dan pernafasanku. Penuh ketenangan, kenyamanan, kedamaian asri. Pokoknya cocok buat orang-orang yang sedang membutuhkan refreshing dan menenangkan diri. Seperti aku waktu itu. Terakhir kali aku ke kampung nenek sudah cukup lama. Sejak aku masih kelas 2 SMP. Saat itu liburan kenaikan kelas. Ya, hampir 5-6 tahunan yang lalu. Seharusnya kondisinya tidak banyak berubah sih. Setidaknya itu yang aku tangkap dari obrolan video call kami sekeluarga dengan nenek, yang hampir rutin seminggu sekali. Saat video call, aku bisa melihat kondisi rumah nenek dan lingkungan sekitarnya. Seingat aku, masih sama dengan sebelumnya, tenang dan asri. Hijau pokoknya. Akhirnya tiba waktunya aku berangkat ke rumah nenek. Aku berangkat dengan satu koper penuh berisi baju dan stok makanan buat di rumah nenek. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Adik aku, sebut saja namanya Angga dan Faru, sebenarnya ingin ikut, tapi akunya yang keberatan. Aku ingin merasakan suasana yang benar-benar tenang, sehingga aku bisa menenangkan diri dan bisa segera move on dari kasus percintaanku dengan Andri. Bagaimana mungkin bisa terwujud kalau kedua adikku yang super jahil itu dan cerewet minta untuk ikut? Akhirnya aku tetap berangkat sendiri, naik bus, berangkat pagi, dan sampai di terminal bis dekat kampung nenek aku sudah menjelang maghrib. Untungnya, seperti kata papa aku, di situ ada pangkalan ojek sampai malam. Dan betul memang ada. Dan aku pun naik ojek sampai ke rumah nenek. Di perjalanan, tukang ojek yang kutumpangi Bang Surip namanya, beberapa kali bertanya padaku, "Beneran Neng, mau ke rumah itu?" Aku heran dong, kenapa dia nanya begitu. "Ya iyalah bang, kan rumah nenek aku emang di situ. Masa ke rumah yang lain?" Jawabku dengan bercanda. Bukannya tertawa atau minimal senyum mendengar candaanku. Si tukang ojek ini malah diam, tampak mengernyitkan dahinya.
Akhirnya sampai juga aku di rumah nenek. Cahaya mulai temaram karena senja mulai berubah jadi malam. Aku kasih duit sesuai nominal yang Bang Surip minta, dan aku tambahin sedikit buat dia rejeki. Bang Surip, si tukang ojek, mengucapkan terima kasih banyak dan berlalu sambil berkata lirih sebelum pergi. "Hati-hati ya, Neng." Ih, apaan sih ini tukang ojek? Pakai bilang hati-hati segala. Emangnya aku di mana? Ini kan rumah nenek aku sendiri. Aneh deh. Aku ketok-ketok pagar rumah di depanku. Inilah rumah nenek. Tidak ada yang berubah. Bentuknya masih sama seperti dahulu. Rumah khas zaman dulu. Hanya ada sedikit sentuhan minimalis modern di pagar depan. Itu pun hasil renovasi papa aku yang merasa kurang aman rumah tanpa pagar, seperti kondisi rumah nenek sebelumnya. "Nenek, nenek," teriakku setelah beberapa kali mengetok pagar kayu dengan sebutir batu kecil yang aku temukan banyak bertebaran di sekitar jalan depan rumah. Suara pintu rumah terbuka dan muncullah nenek keagunganku dengan senyumnya yang khas. Nenek membukakan pagar, lalu kupeluk dan kucium beliau. Malam itu kulewati dengan ngobrol banyak dengan nenek. Sampai akhirnya sekitar jam 2-an nenek menyuruh aku untuk tidur. Aku tidur di kamar yang sudah disiapkan untuk aku. Kamar yang selama ini menjadi langgananku dan adik-adikku kalau berlibur ke sana. Malam berjalan normal dan tidak ada kejadian aneh apapun yang aku rasakan. Pagi itu aku terbangun sekitar jam 7-an. Lumayan siang dari biasanya. Biasanya aku jam 5 atau maksimal jam 6 sudah bangun. Kebawa suasana kampung yang asri dan nyaman sekali. Meskipun sudah jam segitu, hawa pagi masih terlalu begitu segar. Angin bukit dari belakang kampung semilir sejuk dan sepoi-sepoi masuk menerobos lewat angin-angin di atas jendela. Aku membuka jendela kamar dan wush, angin super sejuk dan super segar masuk. Benar-benar seperti dunia surga. Jauh beda dengan rumah aku di kota. Benar-benar tepat pilihan berlibur aku kali ini. Aku mendadak lupa dengan segala permasalahan cinta yang baru beberapa hari kemarin meluluh lantahkan hatiku. Kebetulan jendela kamarku berdampingan dengan pemandangan di bawah bukit yang persis ada di belakang kampung nenek ini. Aku lihat tumbuhan hijau yang menghiasi hampir seluruh lingkungan kampung ini. Bunga-bunga berwarna-warni menjadi tambahan hiasannya. Dan ada bermacam-macam burung berlomba-lomba bernyanyi, seperti mencoba menarik perhatian ke aku. Aku tata bantal dan selimut, beranjak menuju pintu keluar. Aku mau merasakan sensasinya cuci muka dengan air perbukitan yang dingin menyegarkan ini. Dan ternyata benar, sungguh luar biasa rasanya. Saat air sumur yang sudah terkumpul di bak mandi rumah nenek aku pakai cuci muka, rasanya benar-benar tidak terungkapkan. Sejuk, segar, dan segala sensasi enak yang belum pernah aku rasakan selain di kampung nenek ini. Cus, aku lanjutkan saja untuk mandi. Lumayan dingin rasanya mandi sepagi itu, tapi sejuknya itu mengalahkan rasa dingin. Keluar dari kamar mandi, aku lihat nenek sudah sibuk menyiapkan sarapan untuk kami berdua. Nenekku sudah lama, sejak papaku, putra tunggal satu-satunya, menikah. Dia tinggal sendirian di rumah ini.
Kakekku meninggal dunia saat papaku kuliah. Sebenarnya papa sudah berulang kali mengajak nenek untuk tinggal bersama keluarga kami di kota. Tapi nenekku tidak mau. Tidak bisa meninggalkan kampung beserta segala kenangannya. Begitulah yang selalu diucapkan nenek saat menolak ajakan papa. Aku menuju ke halaman belakang untuk menjemur handuk basah yang baru saja aku pakai mandi. Kulirik sebentar ke arah dapur. Nenek masih sibuk memasak sesuatu. Sedangkan di atas meja makan sudah terhidang pisang goreng kesukaanku. Ternyata nenek masih ingat saja. Setiap aku berlibur di rumah nenek bersama keluarga, aku pasti merengek minta dibuatkan pisang goreng khas nenek. Aku masuk ke kamar dan meraih HP yang aku taruh di atas meja rias di kamar itu. Untungnya di kampung ini sinyal HP masih bagus, khususnya untuk operator yang sedang aku pakai saat ini. Lancar tanpa ada kendala. Aku buka pesan WhatsApp yang belum terbuka. Hanya ada pesan dari 2 orang. Yang satu dari papa menanyakan kondisiku di rumah nenek, dan pesan kedua dari Andre. Entah apa isinya. Aku memang gak peduli. Langsung aja aku hapus. Aku selfie beberapa kali mumpung sudah mandi, meskipun belum dandan. Lalu aku lihat lagi hasilnya. Lumayan bagus. Aku masih kelihatan cantik meskipun aku belum dandan. Seperti kembang desa. Begitu sering nenek bilang tentang aku. Saat asyik melihat hasil foto-foto selfie, aku terhenyak kaget saat melihat beberapa foto di galeri. Foto seorang gadis sedang tertidur pulas. Dan gadis itu adalah aku sendiri. Dek. Jantungku berdegup kencang seketika. Siapa yang memfoto aku pas aku lagi tidur? Ada beberapa alasan yang saat itu membuatku mendadak menjadi ketakutan. Di rumah ini hanya ada aku dan nenek. Itu alasan pertama. Dan yang kedua, aku ingat betul, aku sudah mengunci kamar sebelum tidur. Alasan ketiga, HP-ku terkunci. Dan selama ini hanya aku yang tahu password untuk membukanya. Mungkin Andre juga tahu, selagi dia masih menjadi pacarku. Tapi dia jelas-jelas tidak ada di sini. Jadi siapa? Sambil mengumpulkan keberanian dan mencoba menenangkan diri, aku perhatikan lebih detail foto-fotoku pas lagi tidur. Dari hasil fotonya, sepertinya aku diambil dari arah jendela kamar. Ya, bisa aku pastikan semuanya begitu. Aku keluar menghampiri nenek yang sudah menunggu sedari tadi dan duduk di kursi meja makan sambil menghirup secangkir teh hangat. Beliau menyapaku dengan senyum dan penuh kasih sayang, dan melambaikan tangan mengajakku untuk ikut duduk dan menikmati hidangan pisang goreng dan secangkir teh bikinan nenek tadi. "Sini Neng, duduk. Nenek sudah buatin pisang goreng kesukaan Neneng." Begitulah nenek. Selalu memanggilku dengan panggilan sayang Neneng dan bukan Anita. Sejenak aku lupa kejadian barusan di kamar karena asyik melahap dan menghabiskan makanan kesukaanku ini. Setelah selesai dan nenek mulai mengajakku ngobrol tentang banyak hal, ya kuliah, kesehatan, papa, mama, adik-adik aku dan banyak hal. Aku mulai ingat lagi kejadian di kamar barusan. Dan aku menceritakan semuanya secara detail ke nenek. Tak lupa, aku menunjukkan foto-fotoku yang sedang tidur tadi. Nenek menatap tajam ke arah foto-fotoiku
Lalu sempat menghela nafas sebentar dan kemudian tersenyum kepadaku. "Mungkin kakakmu iseng, Neng." Aku terdiam sejenak, masih belum paham dengan jawaban nenek barusan. Sambil mengunyah potongan pisang goreng terakhir, aku bertanya, "Maksudnya, Nek, kakak yang mana? Kakak siapa?" Nenek merapikan piring yang sudah kosong dan beranjak menuju tempat cucian piring sambil berkata, "Ya kakakmu. Dia biasa begitu, iseng, jahil orangnya. Diemin aja, Neng." Aku kembali terdiam. Kakakku. Aku ingat betul, aku ini adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Jadi ya aku nggak punya kakak. Kakak siapa yang dimaksud nenek? Malam harinya, aku nggak bisa tenang. Aku terngiang-ngiang dengan jawaban nenek tadi pagi. Bahkan saat aku tanya kakak yang mana, nenek menjawab sekenanya, "Ya kakak kamu." Itu terus jawabannya. Malam itu juga aku telepon papa dan aku bertanya, "Apa benar aku punya kakak?" Papaku menjawab dengan nada keheranan dan bilang kalau aku ini adalah anak sulung yang tertua, tidak punya kakak, punyanya adik. Hah, ya sudahlah, aku lega. Mungkin nenek pas jawab tadi ngasal saja. Maklum, beliau sudah tua juga. Sebelum tidur, aku hapus semua foto-foto itu tadi pagi dan berdoa semoga peristiwa ini tidak terulang lagi. Pagi hari berikutnya, aku bangun lebih pagi, sekitar jam 5-an. Itu pun gara-gara aku kebelet pipis, pingin ke belakang. Aku keluar kamar, dan suasana masih lumayan gelap dan sepi. Tidak ada suara nenek di dapur. Mungkin beliau masih tidur. Aku melangkahkan kaki ke kamar mandi dan langsung kembali ke kamar. Tidak bisa tidur. Aku buka HP sambil merebahkan kepala di bantal dan bersandar di tembok kamar. Ada 3 pesan WhatsApp yang belum terbaca. Satu dari papa, satu dari adikku yang paling kecil si Faro, dan satu dari si Andre mantan pacarku. Pesan si Andre langsung kuhapus. Lalu aku baca pesan WA dari si Faro. Ternyata dia minta oleh-oleh, mainan mobil-mobilan Hot Wheels. Hah, dasar nih anak. Mana ada di kampung kayak gini? Belinya di mana? Ya sudahlah, besok aja pas aku balik aku beliin. Terakhir aku buka pesan WA dari papa. Saat aku baca, aku kaget. Mungkin yang nenek bilang kakak kamu itu saat mama keguguran dulu, Neng. Seharusnya kalau lahir selamat akan jadi anak pertama papa mama. Anak sulung ya kakak kamu. Tapi ternyata takdir bicara lain. Saat usia janin 5 atau 6 bulan, mama mengalami keguguran. Dan kejadian itu terjadi sudah lama. Saat papa mama masih tinggal bersama nenek di rumah nenek yang saat ini Neng datangi. Setelah membaca pesan WA dari papa, aku beranjak dari tempat tidur, hendak mencari nenek. Pengen dengar cerita detailnya dari nenek. Aku langsung loncat dari tempat tidur dan berlari keluar sambil teriak, "Nek, nenek!" Tapi tidak ada jawaban. Dan aku berlari ke arah kamar nenek. Aku buka, dan nenek tidak ada di situ.
Aku panggil-panggil nama nenek berulang kali, tapi tidak ada jawaban. Mungkin nenek pergi ke pasar. Aku kembali ke kamar, dan sekali lagi aku buka HP-ku. Gak ada pesan masuk lagi. Aku lihat di galeri foto, dan jantungku seperti berhenti tidak berdetak saat aku melihat ada beberapa foto baru di galeri. Bukan fotoku saat sedang tidur, tapi fotoku saat aku sedang makan pisang goreng di meja makan. Aku benar-benar ingat betul kejadiannya saat aku di meja makan. Aku datang karena nenek memanggilku, dan kami makan pisang goreng berdua bersama-sama sampai pisang goreng itu habis. Dan nenek tidak pernah sekalipun pergi dari meja makan itu sebelum aku yang duluan pergi. Tapi di foto-foto yang ada di galeri, siapa yang memfotonya? Hanya ada foto aku sendiri yang makan sepiring pisang goreng. Tidak ada foto nenek. Aku mendadak mengingat kata-kata tukang ojek yang mengantarku dulu. "Beneran, Neng, mau tinggal di rumah ini sendirian? Hati-hati ya, Neng." Tamat. Oke. Itulah akhir cerita dari treat horornya, horor psikologi ya. Cukup membingungkan ya dan menyeramkan ya. Yang pertama, kalau saya analisa, ya bisa jadilah itu setan mengambil gambar, terus bisa dimasukkan di apa, handphonenya si Neng ini. Dan yang kedua, bisa jadi si Neng ini mungkin ada sedikit gangguan mental gitu ya, atau kayak, ya nggak tahu ya, kayak mungkin ada gimana gitu kan. Ada toh biasanya di film-film horor itu kan ada gangguan mental, ternyata dikiranya pelaku lain, ternyata dia sendiri pelakunya gitu. Ya pokoknya banyaklah hal-hal seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Semoga kalian semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.